Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah atas rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berjumpa lagi di channel Surga Wanita. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala dan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kisah bijak para sufi, Fatimah si pemintal dan tenda. Konon, di sebuah kota di ujung barat, hiduplah seorang gadis bernama Fatimah. Ia putri seorang pemintal kaya raya. Suatu hari, ayahnya berkata kepadanya, "Ikutlah denganku putriku, kita akan mengadakan perjalanan. Aku punya urusan dagang di Kepulauan Laut Tengah. Barangkali dalam situasi menyenangkan, kau akan bertemu seorang pemuda tampan yang akan kau pilih menjadi suamimu." Mereka pun segera bersiap. Begitulah, dari satu pulau ke pulau lain mereka berkelana. Sang ayah berdagang, sementara Fatimah mengangankan seorang pemuda yang akan menjadi suaminya. Tetapi, suatu hari dalam pelayaran menuju kereta, laut mengamuk dan badai dahsyat membuat kapal mereka karam. Fatimah yang setengah sadar terdampar di pantai dekat Alexandria. Ayahnya meninggal dan tinggallah Fatimah kini sebatang kara. Hanya samar-samar ia bisa mengingat siapa dirinya, sebab pengalaman karamnya kapal dan terlunta-lunta di laut lepas telah membuatnya letih. Ketika ia sedang berputar-putar di pantai tanpa tujuan, sebuah keluarga penenun kain melihatnya. Meskipun miskin, mereka menerimanya di pondok mereka dan mengajarinya keterampilan menenun. Demikianlah gadis itu memulai hidup keduanya, dan dalam setahun 2 tahun ia sudah merasa gembira kembali. Ia berdamai dengan nasibnya. Tetapi suatu hari, ketika sedang bersantai di pantai, sekelompok pedagang budak menghadang dan membawanya pergi bersama juga tawanan lainnya. Ratapan dan keluh kesah Fatimah tidak menimbulkan simpati dari orang-orang yang menangkapnya. Ia dijual ke Istanbul sebagai seorang budak. Dunianya limbung untuk kedua kalinya. Fatimah beruntung karena ketika itu pasar sedang sepi dan hanya ada sedikit pembeli budak. Salah satunya seorang lelaki yang mencari budak untuk bekerja di pabrik kayunya untuk membuat tiang-tiang kapal. Ketika dilihatnya Fatimah diperlakukan tidak senonoh, ia merasa kasihan dan memutuskan membeli gadis malang itu. Pikirnya, dengan begitu setidaknya ia bisa memberi hidup yang sedikit lebih baik bagi Fatimah dibandingkan bila gadis itu dibeli oleh orang lain. Ia membawa Fatimah ke rumahnya dengan maksud memperkerjakannya sebagai pelayan bagi istrinya. Tetapi ketika tiba di rumah, ia diberitahu bahwa kapal muatnya telah dirampok bajak laut. Padahal semua uangnya sudah ia habiskan untuk membeli muatan dalam kapal tersebut. Ia tak punya uang lagi untuk mengupah pekerja. Jadi, ia, Fatimah dan istrinya sendirian bekerja keras membuat tiang-tiang. Fatimah yang sangat bersyukur telah diselamatkan oleh pembelinya itu, bekerja sangat giat dan baik sehingga tuannya membebaskannya. Dan jadilah Fatimah orang kepercayaan tuannya. Dan Fatimah cukup bahagia dengan kehidupan ketiganya itu. Suatu hari, tuan itu berkata kepada Fatimah, "Fatimah, pergilah dengan kapal muat membawa tiang-tiang kapal ke Jawa sebagai suruhanku, dan pastikan kau menjualnya dengan mendapatkan laba." Fatimah pun pergi berlayar. Namun,
tatkala kapal itu berada di pesisir Cina, topan dahsyat menenggelamkannya, dan lagi-lagi Fatimah menemukan dirinya terdampar di pantai di tanah asing. Sekali lagi, gadis itu menangis sedih, sebab ia merasa tak sekalipun hidupnya berlangsung sesuai dengan apa yang diharapkannya. Kapanpun segala sesuatu tampak mulai membaik, celaka datang dan menghancurkan segala asa. Mengapa? Keluhnya. Setiap kali aku berusaha meraih kebahagiaan, selalu saja berakhir dengan duka cita. Mengapa begitu banyak hal buruk menimpaku? Tetapi tak ada jawab. Kemudian ia bangkit dan mulai berjalan ke kota. Di Cina, tak seorang pun pernah mendengar tentang Fatimah atau tahu sesuatu mengenai kemalangannya. Tetapi ada legenda bahwa seorang asing, seorang wanita, suatu hari akan datang ke negeri itu, dan ia akan membuatkan sebuah tenda untuk kaisar. Dan oleh sebab orang Cina tak ada yang bisa membuat tenda, semua orang menantikan penggenapan ramalan tersebut dengan penuh sigap. Untuk memastikan agar kedatangan wanita asing ini diketahui, maka Kaisar Cina turun-temurun mengikuti kebiasaan untuk mengirimkan pesan setahun sekali kepada kota dan desa di negeri itu, menanyakan tentang wanita asing yang harus dibawa ke istana. Ketika Fatimah dituntun masuk ke kota oleh nelayan Cina, penantian sekian lama akhirnya berujung. Orang-orang berbincang dengannya lewat seorang penerjemah dan menyuruhnya ke istana menemui kaisar. "Nyonya," kata sang kaisar ketika Fatimah dibawa menghadap, "dapatkah Nyonya membuat sebuah tenda?" "Saya dapat," jawab Fatimah. Ia minta tali, namun tak ada orang yang punya tali. Mengingat pengalamannya sebagai pemintal, ia membuat tali dari rami. Kemudian ia meminta kain khusus untuk tenda. Tetapi orang Cina tidak memiliki kain seperti yang ia perlukan. Dengan keterampilan menenun yang dipelajarinya di Alexandria, ia membuat sendiri kain khusus yang dibutuhkan. Lalu, akhirnya ia mencari tiang tenda, tetapi juga tidak ada di Cina. Jadi, Fatimah mengandalkan kemampuannya membuat tiang yang dipelajarinya di Istanbul. Dan dengan terampil, ia menyiapkan tiang untuk tenda. Setelah segalanya siap, ia memeras otak mengingat kembali tenda-tenda yang pernah dilihatnya selama berkelana. Dan akhirnya jadilah sebuah tenda. Ketika tenda satu-satunya di Cina itu dibawa kepada kaisar, kaisar sangat girang hatinya. Atas pekerjaan Fatimah tersebut, kaisar memenuhi segala harapan dan keinginan hati Fatimah. Ia memilih menetap di Cina, menikah dengan seorang pangeran tampan, dan hidup bahagia bersama anak-anaknya hingga akhir hayatnya. Lewat semua petualangan ini, Fatimah menyadari bahwa apa yang semula tampak sebagai pengalaman menyedihkan ternyata merupakan bagian penting dari pencapaian kebahagiaan sejati dalam hidupnya. Semoga apa yang kami sampaikan kali ini bermanfaat bagi kita semua dan menjadi jariah soleh. Jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari Surga Wanita. Sekian dan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.